Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan seperti biasa saya bakal membacakan berita dari dunia K-pop maupun K-drama yang sudah terjadi selama sepekan. Berita pertama datang dari Blackpink yang baru saja menggelar konser di Indonesia pada Sabtu 11 Maret dan juga Minggu 12 Maret. Dalam konser yang bertajuk Born Pink ini ada beragam kejadian viral yang terjadi selama pertunjukan berlangsung. Berikut ini adalah momen-momen viral yang terjadi saat konser Blackpink di Indonesia. GBK berubah jadi warna pink. Sehari sebelum konser berlangsung, lampu-lampu di sekitaran GBK berubah menjadi warna pink ya. Spesial dalam menyambut konser Blackpink. Ini adalah momen yang langka yang tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan tidak pernah terjadi saat ada pertandingan sepak bola. Perebutan tempat duduk. Nah, sebenarnya banyak terjadi miskomunikasi pasti ya dalam sebuah konser di Indonesia gitu ya. Nah, ini juga terjadi, tapi yang viral di media sosial adalah perebutan kursi VIP yang terjadi saat lagu Indonesia Raya sedang diputar. Coba tuh kalau lagi ada lagu Indonesia Raya mah kita hormati dulu, berdiri dulu. Mungkin kalau mau hormat dulu. Jangan sibuk mengurusi kursi masing-masing gitu ya. Baju Rose Blackpink hampir lepas. Wah, ini juga rame ya. Jadi saat tampil solo membawakan lagu Hard to Love, jepitan di bagian atas bajunya Rose itu lepas. Untungnya Rose-nya gercep menahan bajunya gitu ya. Dan langsung minta back dancer untuk membenarkan. Walaupun agak ribet kayak wah gitu ya. Tapi kalau dari segi suara, nyanyinya Rose itu tetap tenang dan juga mulus ketika membawakan lagu Hard to Love. Jennie kepanasan. Wah, ini juga sempat viral ya foto-fotonya di mana ada Jennie tuh yang bawa kipas gede, yang member lain juga bawa kipas gede. Bukan kipas kecil dipegang gini loh, tapi gede, kipas Swadesta gitu ya. Dan itu dikipasin banget selama mereka lagi konser. Padahal bajunya udah tipis-tipis tapi mereka masih kepanasan ya. Untung yang dibawa bukan kipas Dufan. Nah, buat yang nonton kemarin Born Pink di GBK, kalian ngalamin sesuatu yang unik kah? Sesuatu yang menyebalkan kah? Atau ada momen viral juga yang kalian lihat? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Berita kedua datang dari member DKZ yaitu Kyunghyun yang diduga merupakan anggota sekte JMS. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu ya di Netflix itu lagi trending film dokumenter yang judulnya In the Name of God, A Holy Betrayal. Itu ceritanya tentang aliran-aliran sesat yang ada di Korea gitu ya. Salah satunya tuh yang rame JMS. JMS itu sekte yang namanya diambil dari pemimpinnya Jong Myung Sok gitu ya. Nah, Jong Myung Sok ini tuh pemimpin alirannya itu, jadi mengkultuskan dirinya sebagai Tuhan. Aliran ini dinilai sesat karena tindakan JMS-nya yang keji dan tidak berperi kemanusiaan. Ia diketahui memerkosa banyak jemaat wanita atas nama Tuhan katanya gitu ya, melakukan pelecehan seksual lah intinya. Nah, di tengah-tengah viralnya dokumenter ini, netizen di Korea mulai menyebut salah satu anggota DKZ, yaitu Kyunghyun yang dicurigai merupakan anggota dari aliran JMS. Kecurigaan bermula ketika netizen mengetahui bahwa restoran yang dimiliki sama orang tuanya Kyunghyun ini berafiliasi dengan gereja JMS. Saya juga kurang ngerti ini bentuk afiliasinya kayak gimana ya. Apakah restoran itu dibiayai sama gereja atau uang yang didapat dari restoran itu dikasih ke gereja. Cuman netizen mengetahui ada hubungan antara restoran dan gereja JMS. Nah, saat ada rumor ini, agensi dari DKZ yaitu Dongyu Entertainment mengeluarkan statementnya ya. Katanya restoran dari orang tua Kyunghyun ini sudah ditutup dan tidak ada hubungannya dengan JMS. Kalaupun ada hubungannya, hal itu karena ketidaktahuan dari orang tua Kyunghyun katanya gitu ya. Nah, tapi netizen pinter nih ya di Korea khususnya. Netizen menemukan lagi kecurigaan soal hubungan Kyunghyun dan juga JMS. Saat itu netizen sadar soal lukisan yang sering dibuat oleh Kyunghyun. Di beberapa kesempatan live atau wawancara, Kyunghyun pernah memamerkan lukisan yang ia buat. Lukisan itu adalah lukisan batu yang di atasnya tumbuh pohon. Mungkin buat kita hanya lukisan pohon dan batu biasa aja gitu ya. Tapi menurut netizen di Korea itu adalah simbol keajaibannya JMS. Di mana pohon yang tumbuh di atas batu itu menunjukkan keilahian dari Jong Myung Sok dan menjadi bukti bahwa Jong Myung Sok adalah Mesias. Nah, ternyata selain itu ya, batu yang ada di lukisan Kyunghyun itu ternyata itu ada di rumahnya Jong Myung Sok di daerah Womyungdong, Chungnam.
Tak berhenti sampai situ, wah, beredar lagi bukti kalau Kyung-yun adalah anggota JMS. Bukti ini didapat dari jaket yang digunakan Kyung-yun saat ia muncul di TikTok. Nah, ternyata jaket yang digunakan Yun ini adalah jaket yang hanya bisa dimiliki oleh anggota JMS saja. Wah, dari sini netizen langsung menyimpulkan bahwa Kyung-yun memang merupakan anggota dari JMS. Di tengah-tengah keramaian soal Kyung-yun yang dicurigai sebagai anggota JMS, Kyung-yun akhirnya diwawancarai ini oleh Dispatch dan akhirnya mengakui bahwa dirinya memang anggota dari JMS. Katanya sih waktu diwawancara nangis-nangis gitu ya. Apa tuh namanya, Kyung-yunnya juga kayak menyesali dia gabung anggota JMS karena dia bilang bahwa dia tuh dicuci otaknya katanya gitu ya. Dan dia juga kayak mau nggak mau harus jadi anggota JMS karena orang tuanya sudah sejak lama menjadi jemaat dari Jongmyoung Sok. Katanya sih kalau yang dilihat sama si apa tuh Kyung-yunnya ya, si JMS itu kalau kita lagi lihat nggak seburuk itu kok, katanya gitu. Bahkan dia tuh jago banget basket ya si JMS ini. Dari jarak berapapun dia bisa ngegolin katanya, karena jemaatnya di sekelilingnya mendoakan dia biar bisa ngegolin gitu katanya. Wah, keren banget ya. Nah, gimana nih pendapat kalian soal Kyung-yun yang diduga sebagai, yang sudah sah sih ya, ini mah sudah apa tuh namanya, terkonfirmasi anggota JMS. Apakah dia harus stay di DKZ atau harus keluar karena alasan dia anggota JMS atau kayak gimana? Boleh tulisin di kolom komentar. Berita terakhir yang nggak berita-berita banget, nah adalah soal aktor Jang Dong Yun yang ternyata dia tuh jadi aktor berkat debutnya dalam sebuah berita perampokan. Tapi ini bukan Jang Dong Yun yang jadi rampok ya, jadi justru dia adalah orang yang menangkap perampoknya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2015 di mana Jang Dong Yun itu masuk berita karena ia menangkap seorang pencuri di minimarket. Katanya dia juga sampai mendapatkan sertifikat of appreciation dari kantor polisi Metropolitan Seoul karena keberaniannya menangkap perampok katanya ya. Nah, karena hal itu juga dia akhirnya diwawancarai oleh sebuah berita di televisi di Korea, dan itulah debut pertamanya muncul di TV. Katanya sih setelah apa tuh namanya muncul di TV itu dia mendapatkan banyak tawaran untuk casting dan akhirnya menjadi aktor seperti sekarang. Mungkin banyak yang udah nonton juga apa tuh namanya drama-drama dari Jang Dong Yun ya. Ada School 2017, Mr. Sunshine, hingga Tale of Nokdu. Yang bakal datang juga ada kalau nggak salah ya, aku lupa dia. Atau yang sekarang lagi main ya, yang sekolah-sekolah zaman dulu itu. Bolehlah drama favoritnya Jang Do Yun versi kalian tulisin di kolom komentar. Nah, itu aja berita kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.